Di podcast kali ini kita masih membahas seputar cerita fiksi. Nah, di dalam cerita fiksi ini terdapat sebuah amanat loh. Seberapa pentingkah amanat dalam cerita fiksi? Yuk, langsung saja simak penjelasannya. Hai semuanya. Seperti kalimat yang selalu terucap di kala pertemuan pertama, katanya, tak kenal maka tak sayang. Kalau begitu, perkenalkan, namaku Bilqis. Bagaimana hari ini? Semoga hari-harimu dikelilingi oleh kebaikan ya. Amin. Di podcast pertamaku ini, aku mau sedikit berbagi pengalamanku yang berkaitan dengan pendidikan. Tepatnya berkaitan dengan dunia membaca. Podcast ini dibuat selain untuk memenuhi salah satu tugas menjelang akhir semester 3 pada mata kuliah berbicara, juga dibuat untuk membantu teman-teman agar bisa memahami topik yang akan aku bahas di podcast ini. Topik di podcast pertamaku ini yaitu pentingnya amanat dalam cerita fiksi. Teman-teman pernah baca cerita fiksi tidak? Sebagian besar pasti pernah baca kan ya? Mau itu bacanya dari cerpen, novel, atau roman yang tebal-tebal itu. Bahkan di zaman sekarang yang serba canggih, kita bisa membaca cerita fiksi hanya dari HP loh. Seperti dari aplikasi baca cerita online seperti Wattpad. Nah, mungkin buat yang masih bingung, fiksi itu apa sih? Atau, aduh, aku tuh masih susah membedakan mana fiksi dan mana non-fiksi. Oke, kita bahas secara garis besarnya sama-sama yuk. Pada dasarnya, buku fiksi merujuk pada buku yang isinya fiktif. Artinya, tidak nyata, rekaan, imajinasi, atau hayalan. Dapat ditemukan di mana sih fiksi ini? Fiksi dapat ditemukan pada karya sastra seperti novel, cerita pendek, fabel, legenda, mitos, cerita rakyat, ataupun dongeng. Sedangkan cerita non-fiksi berisi data dan fakta. Isinya harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kebenaran. Kalau non-fiksi dapat ditemukan pada biografi, ensiklopedia, karya ilmiah, seperti laporan hasil penelitian, makalah, jurnal, dan masih banyak lagi. Intinya, fiksi itu hasil imajinasi, sementara non-fiksi berdasarkan fakta. Bagaimana? Semoga bisa dipahami ya. Oke, lanjut pada pembahasan inti dari podcast ini. Aku mau tanya nih, teman-teman kalau sudah baca cerita fiksi, pernah memikirkan atau merenungkan tidak hal apa sih yang kita dapat setelah membaca cerita fiksi? Aku sendiri, kalau konteks pertanyaannya pernah atau tidak, jawabannya pernah. Kalau konteks pertanyaannya selalu atau tidak, jawabannya tidak. Intinya kadang-kadang memikirkan, kadang tidak. Hal yang kita dapat atau yang bisa kita ambil berupa nasihat atau pesan baik itu dinamakan amanat, teman-teman. Pasti sudah tidak asing kan ya dengan istilah amanat. Amanat juga ada jenisnya loh. Ada amanat tersurat, ada amanat tersirat. Yang pertama, amanat tersurat. Apa sih amanat tersurat itu?
amanat tersurat yaitu pesan moral yang disampaikan secara langsung dan jelas oleh penulis di dalam karyanya. Biasanya suka ada di bagian akhir tuh. Contohnya seperti ada tulisan berupa kalimat, oleh karena itu, kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial haruslah saling tolong-menolong. Nah, contohnya seperti itu teman-teman untuk amanat tersurat. Lalu yang kedua ada amanat tersirat. Amanat tersirat yaitu suatu pesan moral yang disampaikan secara tersembunyi oleh penulis dan hanya bisa dimengerti oleh pembaca bila mengikuti alur ceritanya. Jadi, jika kita ingin mengetahui amanat apa yang ingin disampaikan oleh penulis, kita harus membaca cerita tersebut sampai selesai. Setelah itu, kita dapat menyimpulkan pesan dari cerita tersebut secara keseluruhan. Kalau bacanya tidak sampai selesai, aku rasa kita tidak akan paham dan bingung apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis. Tauku, sepengalamanku ya teman-teman, selama aku baca cerita fiksi, eksistensi amanat tidak terlalu diperhatikan. Aku atau bahkan kita cenderung lebih fokus ke alur atau jalan ceritanya. Mengapa bisa begitu? Karena seseorang akan mendapatkan hiburan atau kepuasan batin tersendiri dari cerita yang dibacanya dengan fokus pada jalan cerita. Hal ini sesuai dengan fungsi dari sebuah cerita. Kita terlalu terpaku pada satu hal sehingga melupakan hal lainnya. Ya, wajar saja kok merasa begitu teman-teman. Aku juga seperti itu. Namun, bukan berarti kita tidak mencoba untuk fokus ke amanat sama sekali ya. Kita perlu memperhatikan eksistensi amanat dalam sebuah cerita. Apalagi cerita fiksi yang kebanyakan ceritanya itu tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Mengapa amanat ini perlu diperhatikan? Karena dari amanat, seseorang selain bisa mengetahui pesan-pesan baik, juga dapat belajar dan membantunya untuk mengambil keputusan dalam bersikap. Contohnya dari cerita rakyat berjudul Malin Kundang. Tidak asing kan ya? Pasti teman-teman juga tahu ceritanya. Nah, amanat dari cerita rakyat Malin Kundang ini yaitu supaya tidak melupakan semua jasa-jasa orang tua, apalagi mendurhakai orang tua sendiri. Dari cerita Malin Kundang tersebut, kita dapat belajar untuk selalu menghargai orang tua. Nah, dari adanya amanat dalam sebuah cerita seperti cerita fiksi, menjadikan cerita fiksi tidak hanya sebuah cerita saja, namun di dalamnya terdapat sebuah makna dan pesan baik yang dapat berpengaruh pada kehidupan seseorang. Sederhana sekali bukan? Hanya membaca cerita fiksi saja, tapi seseorang dapat belajar mengenai hal-hal baik untuk hidupnya. Nah, lalu bagaimana cara menentukan atau menemukan dululah pertamanya amanat dari sebuah cerita fiksi? Tidak susah kok teman-teman. Amanat berisi pesan moral, saran, atau ajakan untuk melakukan hal baik. Jadi, kita tinggal mencari atau menyimpulkan pesan moral dari cerita yang kita baca. Untuk hal yang bersifat positif, biasanya penulis cenderung menggunakan sebuah kalimat ajakan. Sedangkan untuk hal yang bersifat negatif dapat berisi perintah larangan.
Untuk suatu kalimat larangan biasanya menggunakan kata jangan. Nah, itulah teman-teman pembahasanku mengenai pentingnya amanat dalam cerita fiksi. Aku tahu ini masih kurang dari kata sempurna. Mohon maaf atas kekurangannya ya, dan mohon dimaklumi karena aku juga masih belajar. Oke deh teman-teman, semoga dapat membantu dan bermanfaat.